Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama terima kasih buat kawan-kawan yang udah ikutan di acara Tanya Penulis yang diadain sama penerbit Indiva. Pertanyaannya udah dipilih dan dikumpulkan. Kali ini saya akan coba jawab ya. Ini pertanyaan ini digabung dari Twitter, Facebook, dan Instagram ya. Kali ini saya akan coba jawab pertanyaan kawan-kawan semua. Yang pertama, pertanyaannya itu awal mula suka menulis karena apa atau siapa. Nah, jadi dulu tuh dari kecil saya udah suka baca, ada komik Petruk Gareng, terus lama-lama naik ke majalah misteri atau koran pos kota, kan ada lembar bergambarnya gitu kan. Terus lama-lama kenal Khalil Gibran gitu bacaannya. Lama-lama baca banyak novel dari beberapa genre juga non fiksi gitu, dan juga dibarengin sama banyak nonton film dari berbagai genre juga. Nah, jadi menulis itu dipengaruhi sama tontonan dan sama bacaan gitu. Jadi ketika mulai suka nonton, suka baca, akhirnya terpikir untuk kayaknya pengen nulis ide lain atau ide yang udah ada, terus dengan versi yang saya mau gitu kan, dari sudut pandang yang saya tangkap gitu. Jadi awal mulai nulis ya karena suka baca buku, suka nonton film, jadi ada keinginan untuk bikin cerita itu mulai tulisan. Kalau bikin film kan nggak mungkin sendirian gitu, jadi yang paling mungkin bikin cerita ditulis dari puisi, cerpen, sampai akhirnya ke novel gitu. Oke, yang pertanyaan kedua, bagaimana tips agar produktif dalam menulis? Ukuran produktif masih kurang paham saya, tapi apa yang udah saya jalanin itu ya melalui proses yang nggak pendek gitu. Jadi kalau misalkan sekarang dibilang kok produktif sih gitu, gimana caranya, itu tentu udah melalui proses yang panjang gitu. Kalau awal nulis tentu susah banget, bikin cerita sampai ending atau sampai rampung itu sulit dan butuh waktu yang lama gitu kan. Kalau sekarang sudah di tahap yang kalau mau produktif sudah ada perencanaan gitu. Jadi misalkan sekarang lagi nulis naskah A, itu sudah punya waktu-waktu tertentu yang katakanlah tenggat waktu yang saya bikin sendiri, tanggal sekian harus rampung gitu. Ntar setelah naskah A ini udah ada bayangan atau udah ada rencana, setelah ini naskah B, terus habis ini naskah C, itu udah ada. Kalau sekarang udah kayak gitu saya menulisnya. Jadi habis nulis naskah baru, terus aja begitu gitu. Lalu yang ketiga, bagaimana memunculkan ide yang tidak biasa? Ide yang tidak biasa ini juga juga nggak terlalu paham saya, tapi mungkin saya bisa kasih contoh yang lain gitu lah. Karena ide itu udah pasti dipakai banyak orang ya, penulis terdahulu, tapi bagaimana cara kita untuk membuat cerita itu menjadi menarik atau jadi beda gitu kan. Bisa dengan diakali dengan sudut pandang lain gitu. Kalau misalkan katakanlah romance, cewek, sudut pandangnya pakai aku atau point of view pertama, bagaimana kalau itu diceritakan dengan sudut pandang si cowoknya, atau bisa juga dengan sudut pandang temennya menceritakan kisah percintaan dua orang yang dia kenal, itu juga bisa. Atau di awal-awal kita bikin ide yang sekiranya gini, karena ide awal itu memang perlu perenungan yang nggak sebentar sih kalau buat saya pribadi. Kita ambil contoh misalkan salah satu novel saya yang judulnya Jangan Ambil Surgaku, itu bercerita tentang hubungan orang tua, khususnya ibu, dengan anak-anaknya. Kalau biasanya orang membidiknya dengan kisah anak durhaka, saya membalikan itu. Bagaimana masalah muncul justru dari anak-anak yang ingin berbuat baik kepada ibunya kayak gitu. Jadi dibalikin kayak gitu. Itu salah satu cara supaya ide itu
dibilangnya ini nggak biasa gitu. Jadi balikan sesuatu yang umumnya diceritakan banyak orang kayak gitu. Bisa juga dengan salah satunya novel saya lagi itu yang Mitomania. Mitomania itu kan ya terbilang nggak biasa karena menceritakan psikologis penyakit kejiwaan yang nggak dibidik penulis lain, atau mungkin ada tapi saya nggak tahu, tapi jarang gitu kan. Kalau setahu saya belum ada yang ngangkat, sepanjang yang saya tahu belum ada yang ngangkat soal penyakit kebohongan gitu kan. Nah itu sesuatu yang unik, yang sesuatu yang apa ini dibilangnya beda ya, nggak biasa gitu. Jadi bisa diakali dengan unsur-unsur sesuatu yang mungkin tidak diketahui banyak orang, tidak dibidik banyak orang, dengan unsur-unsur itu jadi nggak biasa ya, nggak biasa aja maksudnya. Ternyata ada kebohongan, penyakit kebohongan ini, dan itu bisa diangkat jadi tulisan kayak gitu. Sementara penulis lain mungkin nggak tahu, atau mungkin nggak menjadikan itu sebagai bahan tulisan kayak gitu. Terus yang keempat, bagaimana cara mengemas konflik utama dan konflik lainnya dalam novel agar menarik sehingga cerita tidak membosankan. Ini tentu penilaian bosan dan enggaknya itu ya nggak bisa dipukul rata ya, relatif lah gitu. Tapi kita bisa mengupayakan agar si konflik utama dengan konflik lainnya yang lebih kecil, katakanlah sub konfliknya itu ya lebih baik ditulis dulu kerangka karangannya yang mencakup ide besarnya gitu kan. Lalu nanti bikin plot point itu isinya ya perjalanan si tokohnya itu, tapi juga dengan disisipi konflik-konflik kecil lainnya gitu, tapi tidak menutup konflik besarnya. Jadi perlu banget bikin struktur atau bikin rencana atau rancangan cerita dengan outline atau kerangka karangan ya. Jadi supaya lebih menarik gitu, atau enggak melenceng lah. Karena kalau melenceng dari apa yang kita tawarkan di awal itu jadi nggak menarik. Misal gini, di grupnya di cover belakang kan ya, itu kita menawarkan tentang si Kevin lah, tentang di novel Mitomania itu menawarkan tentang cerita dua guru ini mencari siapa yang bohong di antara murid-muridnya gitu. Ya itu harus dikemas dengan ide besar kebohongan itu. Maksudnya si guru ini mencari siapa yang bohong gitu. Tapi bisa disisipi dengan konflik-konflik lain, misal si tokoh ini jatuh cinta dengan si tokoh yang lainnya gitu. Tapi konflik kecil itu akan membawa ke konflik besar. Jadi konflik kecil tuh jangan cuman ditempel atau dimasukin cuman karena pengen aja, atau pengen dianggap keren lah bahwa ceritanya banyak konfliknya gitu kan. Jangan, upayakan konflik kecil itu untuk kepentingan atau kebutuhan cerita utama kita, atau konflik besar kita kayak gitu. Itu jadi lebih menarik bahkan. Pertanyaan selanjutnya, bagi tips saat mengalami stagnan dalam menulis. Stagnan itu kayak misalkan di pertengahan kita nggak tahu lagi apa yang mau kita tulis gitu kan. Itu bisa diakali ya, kembali lagi tadi, bikinlah kerangka karangan. Karena ketika kerangka karangan sudah jadi, kita jadi tahu apa yang mau kita tulis. Kalau kita udah tahu apa yang mau kita tulis, proses penulisan akan jauh lebih mudah gitu. Jadi gini, kerangka karangan itu di isinya itu ada sinopsis keseluruhan dari awal sampai akhir itu. Itu biasanya saya bikin sekitar ada yang 1 halaman, 2, bahkan 3 gitu kan. Terus sinopsis besar ini, keseluruhan ini ya, dipecah gitu, dijadikan plot point. Plot point itu misalkan bab 1 menceritakan apa, bab 2, 3 dan seterusnya itu menceritakan apa, ambil dari sinopsis keseluruhan ini gitu. Termasuk ada tokoh-tokohnya dan fisiknya lah, sifatnya lah. Tapi kalau kita bicara gimana caranya biar nggak berhenti di tengah jalan dan bingung mau nulis apa, itu
bikinlah sinopsis dari awal sampai akhir, sinopsis keseluruhan, lalu sinopsis keseluruhan itu dijadikan plot point. Plot point itu anggaplah sinopsis kecil, sinopsis pendek, yang menceritakan bab 1, bab 2 sampai bab akhir kayak gitu. Oke, sekarang pertanyaan berikutnya ya. Bagaimana membangun karakter atau alur cerita yang bisa membuat pembaca merasa terlibat di dalamnya? Oh, ini pertanyaan berat banget nih. Sulit tentu saja, tapi kita harus sadar kita menulis genre apa, kita bisa mengupayakan itu. Terlepas dari nanti setelah tulisan jadi dan kita maksudnya lepas dari apa ya, dari penulis gitu, karena ketika karya sudah dilempar keluar dibaca pembaca, kita nggak bisa lagi mengontrol pembaca bahwa pembaca itu harus semuanya suka gitu. Itu nggak bisa, kita nggak bisa memuaskan seluruh pembaca. Jadi penilaiannya pasti beda-beda gitu. Kalau pertanyaannya gimana bikin pembaca terlibat di dalam cerita kita, itu ya kita bisa mengupayakan itu, tapi ketika hasilnya sudah jadi pembaca tidak terlibat, tidak berhasil, ya nggak apa-apa, yang penting kita sudah mengupayakan itu. Caranya kita harus sadar bahwa apa yang kita tulis dulu gitu, bahwa kalau misalkan romance, ya romance itu unsur percintaannya harus lebih kuat, harus lebih banyak gitu kan. Kalau horor, ya kita harus sadar horor itu apa, horor itu menceritakan tentang ketakutan. Berarti unsur ketakutannya yang harus kita kuasai, baru kita sajikan ketakutan itu. Kalau romance kebaperan itu katakanlah, ya kalau drama juga yang bikin perasaan pembaca hanyut ya, dengan cerita yang bisa juga diakali dengan katakanlah kita nyari ide yang dekat dengan keseharian masyarakat gitu. Jadi ketika orang baca mungkin bisa jadi bilang, oh ini ceritanya yang pernah gue alamin, atau ceritanya ini pernah nih ada di temen gue kayak gini gitu, atau ceritanya yang oh ya ini gue banget gitu. Ya itu biasanya ide-ide cerita yang dekat dengan keseharian kita, dalam artian kisah cinta yang banyak terjadi gitu kan. Yang banyak terjadi itu bukan receh teman-teman, harus dibedakan receh dengan sederhana itu. Kalau buat saya receh itu sesuatu yang apa ya, yang menganggap rendah gitu. Jangan pernah bilang ide kita receh. Serendah-rendahnya itu kita bilang ini ya, ini ide gue sederhana gitu. Karena yang sederhana itu bisa jadi lahir dari pikiran penulis yang pikiran yang rumit gitu. Jadi jangan bilang receh. Carilah ide yang sederhana atau yang keseharian banget, tapi dengan sudut pandang lain gitu kan. Karena kan setiap penulis punya sudut pandang lain, punya cara bertutur yang beda. Ketika pandangan itu lain, cara bicara atau cara penulisannya juga pasti lain, penyampaian apa yang ingin disampaikan juga lain. Itu jadi sesuatu yang beda, yang kemungkinan besar bisa menempel atau mengambil hati pembaca sehingga terlibat. Itu tadi, kalau ketakutan yang di horor, ketakutan yang harus dikuasai. Romance ya kebaperannya lah katakanlah, unsur cintanya yang harus diperhatikan gitu kan. Itu tadi. Kalau thriller ya ketegangannya apa yang harus diperhatiin dalam membuat cerita itu kalau perlu bahkan kita tulis dulu, kita mau menceritakan ketakutan apa, kebaperan apa, ketegangan apa, baru itu bisa dirumuskan ke dalam ceritanya, lalu kita upayakan menulis sebaik mungkin gitu kan. Ketika sudah jadi ya kita berharap untuk pembaca terlibat, tapi kalaupun tidak, nggak apa-apa, karena kita nggak bisa memuaskan pembaca, dan yang paling penting kita sudah berusaha menulis sebaik mungkin gitu kan, sebagus mungkin gitu. Lalu pertanyaan lagi, gimana cara menulis horor padahal takut sama hantu? Ya horor itu nggak harus hantu, balik lagi ya, horor itu ya harus sadar bahwa horor itu adalah ketakutan. Ketakutan itu banyak sekali, macam-macam. Kalau di novel saya yang judulnya Simpul Mati itu mainnya ilmu hitam, santet,
lawan santet, dukun lawan dukun. Memang di naskah itu ada makhluk halusnya, setannya, tapi teman-teman bisa membuat cerita tentang ilmu hitam tanpa harus menyertakan hantu gitu. Itu boleh, karena kan horor itu ketakutan. Setiap orang punya ketakutannya masing-masing, nggak harus horor, maksudnya nggak harus hantu. Ada orang yang lebih takut sama mayat, sama jenazah ketimbang sama hantu-hantuan kayak gitu. Alien-alien yang datang dari luar bumi itu juga bisa kan memunculkan ketakutan-ketakutan tertentu gitu. Bisa aja itu disebut horor. Jadi nggak semua horor itu harus hantu. Juga secara psikologis biasanya orang Indonesia itu lebih percaya bahwa hantu hanya ada di malam hari. Kita bisa nulis di siang hari gitu. Padahal sih sama aja, tapi secara psikologis itu bisa jadi membantu. Tulislah pada saat siang kalau tetap mau menulis tentang hantu-hantuan gitu. Coba aja dulu. Sebenarnya malah bagus kalau memunculkan ketakutan ke dalam tulisan gitu. Poinnya adalah horor nggak harus hantu-hantuan. Lalu kalau nulis bikin outline dulu atau enggak? Kalau saya bikin outline, tapi outline-nya nggak pernah rampung. Dalam artian gini, udah punya sinopsis juga kadang nggak sampai rampung. Tapi kalau saya sih nyebutnya kerangka berjalan gitu. Jadi ketika bab 1 sudah tahu mau tulis, tapi secara di kepala itu saya sudah tahu apa yang mau saya tulis, apa yang mau saya sampaikan, tapi ide-idenya itu jalan ceritanya itu belum ketahuan seperti apa. Jadi saya selalu dalam tanda kutip mengandalkan kekuatan karakter. Ketika karakter yang sudah saya upayakan kuat, saya lempar satu masalah, mereka akan bergerak dengan sendirinya gitu. Itu anggapan sih, tapi saya selalu harus tahu dulu apa yang mau saya tulis. Jadi paling enggak bikin sinopsis yang enggak selesai tapi ditulis gitu, bikin kerangka yang selesai tapi ditulis kayak gitu. Jadi ada perencanaan, jadi tahu apa yang mau kita tulis gitu. Lalu berapa lama waktu menulis dalam satu naskah? Biasanya berapa lama? Tergantung. Ada yang lama, ada yang sebentar, ada yang lama banget. Ya misalkan ada yang sebulan, 2 bulan, 3 bulan, ada yang sampai setahun, ada yang bertahun-tahun, tergantung kebutuhan. Misalnya kebutuhan ya. Ada cerita-cerita yang membutuhkan waktu lebih lama dalam mengumpulkan data-data. Misalkan saya harus riset ke rumah sakit ini menceritakan sebuah penyakit, saya harus riset ketemu pasien, ketemu dokter, bahkan ketemu dokter. Itu pernah naskahnya belum ada nih, maksudnya belum terbit, tapi udah rampung. Itu dari tahun 2016 sampai sekarang gitu. Jadi tergantung ceritanya itu mencerita apa gitu, tergantung risetnya sih atau observasinya gitu. Itu sih yang ngumpulin datanya gitu ya. Jadi itu sih yang paling bikin butuh waktu gitu. Tapi kalau nulis sih biasanya lebih cepat kalau udah tahu apa yang mau tulis, terus datanya sudah ada. Jadi tergantung bahan risetnya atau data-data yang kita butuhkan untuk proses penulisan kayak gitu. Terus pertanyaannya ini pertanyaan terakhir, kenapa namanya Ari Keling? Keling itu apa gitu? Keling itu hitam. Dulu kalau masih sekolah sering nongkrong dipanggilnya keling gitu, padahal satu tongkrongan itu ada orang yang kulitnya lebih hitam daripada saya gitu. Tapi lama-lama Ari Keling jadi kayaknya oke juga buat nama pena. Akhirnya saya pakai keterusan sampai sekarang gitu. Dan ya itu jadi sebenarnya nama samaran lah dulu kan zaman itu, nama samaran gitu atau nama panggilan. Jadi nama itu udah saya pakai jadi nama pena ya. Artinya keling itu artinya hitam gitu. Gitu teman-teman. Jadi ini pertanyaannya udah saya jawab semua. Terima kasih buat teman-teman yang udah ikutan ya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Dan jangan lupa beli buku saya, Mitomania Sudut Pandang, ada di Indiva ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.